punya mobil sport kok, cuma dibawa ke mall? Ini dong, GR Yaris kita bawa langsung ke sirkuit Mandalika. Seperti apa rasanya? So this is it, CVT Review, seru-seruan bareng GR Yaris di sirkuit Mandalika. Ya, sekarang di samping kami sudah ada new GR Yaris yang sudah ditingkatkan lagi performanya. Kalau yang versi sebelumnya, horsepower-nya atau PS-nya hanya di angka 260-an PS, nah sekarang sudah nembus di 300 PS, tepatnya di 305 PS dan torsi di 400 Nm. Kalian bayangkan 300 PS lebih di badan sekecil ini. Yes, mesinnya berkapasitas 1600 cc dan di samping kami ini yang versi otomatisnya yang memakai transmisi otomatis 8 percepatan dari Aisin yang diklaim adalah transmisi torque converter terkecil di dunia. Yes. Jadi pengoperannya pasti bisa lebih rapat dan secara berat ini pasti weight savingnya lebih kerasa lagi. Nah, seperti apa rasanya? Ya, oke, sekarang kita jajal si GR Yaris dan sekarang kita lagi di pit lane. Dan ada batas kecepatan yaitu 40 km per jam ya jadinya. Untuk pertama kita reconnaissance lap dulu, jadi mempelajari tracknya dulu. Jadi kita nggak akan geber di sini, kita lebih ke akan kenal tikungannya seperti apa sih gitu. Ya, sirkuit Mandalika ini cukup technical ya. Jadi tadi kita udah pelajarin ya, memang banyak medium speed cornernya. Jadi banyak yang ketipu juga. Jadi terutama yang di tikungan yang ada tulisan Pertamina-nya itu banyak banget yang ketipu karena dari jauh itu terlihatnya seperti tikungan flat, tapi waktu kita udah deket tikungannya itu bener-bener patah ya ke dalamnya. Jadi banyak yang ketipu juga di situ, banyak yang melintir dan bahkan waktu lagi kejuaraan MotoGP itu Marc Marquez sampai 2 hari berturut-turut mental di tikungan itu. Ya tapi memang sirkuit ini benar-benar menguji skill ya, karena memang bukan sirkuit yang high speed yang seperti mungkin Monza yang cukup mudah dipelajari. Ya, tapi di sini memang udah kerasa banget ini untuk GR Yarisnya. Nah ini kita udah coba pada masa reconnaissance lap. Di sini tuh kerasa banget kalau misalnya memang dia body rollnya minim dan transmisinya sekarang udah pakai transmisi otomatis, jadinya perpindahannya bisa lebih cepat jika dibandingkan kita pakai manual ya. Dan ini perpindahannya untuk downshiftnya dia halus, tapi untuk upshiftnya tuh memang cukup kerasa, tapi karena itu gearnya dibikin rapat-rapat, karena gearnya ada 8 ya, jadi dibikin rapat gitu. Jadinya harus cepat perpindahannya, otomatis karena cepat itu jadi dibikin ngejambak ya. Dan sekarang kita udah reconnaissance lap dan langsung aja kita flying lap. Start finish line. Woo! 130. Ya, kita akan ke boardnya dah. Kecepatan lo ngeremnya. Kita agak kecepatan ngeremnya tadi di board 150 kita udah ngerem. Tapi karena remnya lebih cepat kita langsung bisa dapat exit yang bagus banget. Nah, nih di S double ya. Wow, gitu. Gokil. Ngegigit banget nih. Dan belakangnya tuh sama sekali nggak ngebuang karena memang dia sistemnya penggeraknya sudah all wheel drive ya. Jadinya untuk handlingnya itu benar-benar ngegigit banget. Cuma memang karena dia AWD itu jadinya dia agak lebih kaku sih. Fourth gear-nya nih enak banget gila. Nah kita langsung aja ke tikungan maut. Tikungan Pertamina, mungkin boardnya taruh situ supaya mengingatkan hati-hati gitu ya. Jadi ada landmarknya di situ. Ini langsung aja gitu. Ini S kedua. Lulus tikungannya langsung lulus S2. Body rollnya enak banget ya Dim ya. Enak. Ini wah gila. Ini sih bener-bener bisa dibilang sih mobil 3 silinder tercepat, salah satu 3 silinder tercepat di dunia Dim ya. Sini 3 di sini. Ya.
Nyaris tadi. Udah ngelebah. Kita harus ngerem di sini karena ini kelihatannya flat ya, tapi ternyata kita harus buang keluar, dan karena dekat pit lane entry itu tikungannya agak exitnya dapetnya lumayan. Gokil. Nah, itulah satu lap dari bersama GR Yaris ya. Dan ini wow. Sports car itu, sports hot hatch memang menawarkan keasikan dalam mengemudi ya. Dan GR Yaris ini itu tick all the boxes kalau buat kalian yang mungkin tadinya suka pakai VW Golf GTI, terus juga pakai mungkin seperti Civic Type R ya. Kalian mungkin kalau misalnya ngerasain mobil ini, kedua mobil itu, kalian berpikir lagi untuk memakai kedua mobil itu karena memang ini mobilnya enak banget, handlingnya dapet. Mungkin karena mobil ini di-develop memang untuk kejuaraan WRC ya. Jadi ini agak sedikit ada keuntungan juga karena dia menggunakan reverse engineering ya. Jadi kalau misalnya mobil WRC itu kan based on road car. Jadi road car itu dibuat jadi road car di-develop ulang untuk di WRC. Tapi kalau GR Yaris ini memang awalnya untuk homologasi. Jadi supaya Toyota bisa menurunkan GR Yaris ini, jadi mereka harus membuat 2.500 unit mobil ini yang diproduksi untuk di jalan raya. Jadinya mobil ini itu diproduksi based on WRC. Jadi mobil WRC yang ada dulu baru dibikin road car-nya. Otomatis teknologi WRC-nya itu kental, rasa WRC-nya itu kental banget di GR Yaris ini. Nah, sekarang kita udah hampir selesai cooldown lap. Di sirkuit Mandalika kali ini bukan hanya GR Yaris ini aja yang mau kita jajal, tapi ada model GR lainnya. Apa itu? Yuk, sekarang kita langsung pindah ke mobil yang satunya lagi. Oke. Dan mesinnya pun sama di 1200 cc, 3 silinder sekarang, bertenaga 88 PS dan torsinya di 113 Nm. Ya sebenarnya tidak ada yang istimewa, dan bahkan kalau ngelihat mesinnya itu agak berkurang 1 silinder ya jika dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Yang sebelumnya pakai 4 silinder, yang sekarang pakai 3 silinder. Tapi mesin 3 silinder itu biasanya dia memiliki bore and stroke yang lebih panjang. Jadi torsinya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang mesin 4 silinder, dan torsinya bisa lebih instan. Ya tapi memang secara kenyamanan agak kurang karena memang getaran mesinnya itu masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya kalian khawatir misalnya pakai AG nggak bisa nanjak, pakai yang AG baru ini itu bisa lebih nanjak karena memang torsinya lebih instan. Untuk varian yang AG GR Sport ini, dia punya set suspensi yang totally different atau benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan versi yang LCGC-nya ya, yang pakai di belakang emblem Astra Toyota ya. Kalau yang ini tuh dia pakai set suspensi yang lebih stiff, jadi handlingnya itu bisa jauh lebih baik jika dibandingkan yang versi LCGC ya. Terus juga instrumen clusternya semua beda, dan reinforce bodinya itu lebih baik jika dibandingkan dengan yang versi LCGC-nya. Jadi perbedaan harganya cukup lumayan ya. Dan untuk joknya itu jelas banget berbeda jika dibandingkan dengan yang versi G, tipe G maupun tipe E-nya. Yang ini udah semi bucket nih, kerasa banget di sampingnya nih, suportif banget, jadi nggak flat kayak mobil-mobil salah satu saingannya yang punya versi LCGC juga, itu cuma ditambahin dikit doang sama ditambahin headrestnya misah, nggak pakai jok pocong ya. Kalau ini tuh bener-bener dibikin side supportnya, jadi kalau misalnya mau di track seperti ini, kalian bisa lebih yakin dan badan kalian tuh nggak mental-mental di dalam mobil ini. Ini reconnaissance lap-nya udah hampir selesai ya, masih ada 2 belokan lagi, tapi kita akan coba pacu sebelum start finish line karena memang kita harus ngambil momentum di situ ya. Sekarang langsung aja kita pacu si Agya GR Sport ini. Ini di samping ada Dimas ya. Kita lagi nggak time attack, jadinya nggak apa-apa pakai 2 orang, jadi diisi 2 orang.
Dan kita mau ngerasain nih apakah ada beda nih jika dibandingkan dengan versi LCGC-nya sih. Tapi dari awal tadi udah cukup kerasa beda Dim ya waktu kita nikung-nikung Dim ya. Beda kok. Emang jauh lebih keras karena lebih sporty banget nih mobil. Dan lo waktu itu sempet udah nyobain kan Dim yang waktu baru launching Dim ya? Ke Bali. Ya emang beda. Emang beda kan. Jadi jangan berpikir ini bisa disamakan dengan AG yang versi LCGC. Nah kita langsung coba aja, ini last turn. So kita bejek dan ya di straight line. Dia masih pakai CVT ya. Dan ini coba rem kan di 100 bor dan ini sih nggak ada feeling LCGC ya sama sekali. Gila. Ini mah, waduh. Bener deh, ini nggak ada feeling LCGC ya sama sekali beneran. Dan ini gue agak ngelebar ngambilnya tuh, ditekuk enak banget nih mobilnya deh. Emang enak. Buat ini ya, sih kalau diganti ban yang lebih proper ya. Ya, pakai ini ya. Potenza RE003 udah lumayan ya. Oh iya. Dan untuk masalah suspensi ya kalian tinggal bawa ke GR Garage aja gitu ya. Kenapa gua rekomendasikan bannya itu karena kalau nankang terlalu overkill bannya. Sama kalau slick juga dipakai harian nggak enak gitu. Kalau ini udah oke lah. Wah ini sih nggak ada feeling LCGC-nya sama sekali nih. Memang kalau untuk tenaganya masih sama ya. Tapi secara ini sih jauh. Secara settingan suspensi mah jauh. Oh ini nggak ada sih. Nggak ada feeling. Nggak ada feeling ininya sih. Nggak ada feeling LCGC sama sekali sih. Dan ini mobilnya modif ready banget ya Dim ya? Modif ready sebenarnya. Dan dapat informasi ya? Dari tim-tim GR Enthusiast ya. Kalau kalian mau misalnya udah beli nih yang tipe LCGC tapi pengen di-convert ke sini tuh bisa ke GR Garage, Bang. Yo, ada setnya ya? Ada setnya. Dan katanya harganya cengling. Ya makanya, maksudnya langsung beli yang GR aja langsung ya? Iya, tapi kalau nggak mau ribet GR langsung. Iya. Kan GR gak ribet. Gak ribet. GR stands for gak ribet. Ini track ready banget loh mobilnya ini, parah. Finish, yes. Setelah satu lap dengan AG GR Sport ini bener-bener totally a different car dari jika dibandingkan dengan versi si LCGC-nya. Jadi kalau kalian mau spending mungkin 270 juta sekarang nih. Enggak nyampe. Nggak nyampe. Dia 260 something lah. Coba editor tolong buka website TAM, taruh di sini. Taruh di sini harganya. Enggak dong, gue servis CVT Indonesia dong. Ya. Kan TAM enggak mau. Oke. Jujur, mobil ini modifable banget. Jadi misalnya kalian mau even mau standar pun untuk ya track day tipis-tipis weekend gitu sih masih oke banget gitu loh. Tapi kalau kalian misalnya mau lebih, bisa tune mesinnya mungkin. Karena untuk suspensi ini udah oke banget gitu. Jadi untuk spending duit yang tadi, menurut gue sih worth it sih, 260 jutaan kalian keluarin. Mendapatkan set suspensi seperti ini, mobil yang agile seperti ini, dan fun to drive seperti ini, menurut gue sih oke banget sih. Ya CVTs, kita habis ngerasain keseruan di sirkuit Mandalika bareng The New GR Yaris dan juga AG GR Sport. Jujur, wow. Kedua mobil ini bener-bener track ready ya. GR Yaris itu bener-bener complete package. Kalau kalian mau cari mobil yang bener-bener performance-nya udah siap, handlingnya udah siap, dan juga power to weight ratio-nya udah bagus banget, kalian bisa pilih GR Yaris. Tapi dengan harga yang lebih dari 1 miliar, kalian mungkin bisa melirik si AG GR Sport ini. Karena secara suspensi udah nggak perlu diapa-apain lagi. Kalian cukup rombak mesinnya aja dan harganya jauh lebih terjangkau jika dibandingkan kalian beli New GR Yaris yang sudah jadi, dibandingkan dengan kalian misalnya mau ya nge-remap tipis mobil ini. Masih fun banget sih mobil ini, serius. Nah, kita juga mau bilang terima kasih kepada
GR entusias yang sudah memberikan kesempatan kita untuk ngejajal AG GR Sport, New GR Yaris, dan juga si AG yang spek ISOM, dan juga Krida Toyota yang sudah menyiapkan mobilnya untuk track day hari ini. So, jadi gimana sih Fitis? Kalian lebih suka yang udah jadi aja seperti the New GR Yaris, atau mungkin kalian lebih suka yang mau kalian bangun sendiri seperti si AG GR Sport yang sudah ready banget? Tulis di kolom komentar ya. Oke CVT, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga di Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang baca berita tidak hanya bisa melalui Instagram kami saja, tapi kalian bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli the New GR Yaris atau the New AG GR Sport, atau mungkin keduanya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan sekarang CVT kami sudah memiliki TikTok, jadi buat kalian yang TikToker atau suka main TikTok, bisa follow TikTok kami di CVT Indonesia. Oke CVT, gue Gopas Tobing, pamit dulu.